Hai, nama saya Alejandro Tumiwa, saya founder dari carikuliah.com. Pada hari ini, kita akan membicarakan tentang yang namanya public relation. Mungkin kamu sering dengar yang namanya public relations. Nah, public relations ini, kalau misalnya kamu sering ikutin startup yang ada di Indonesia ini, ataupun ya mostly di Indonesia deh, kita kasih contohnya. Itu banyak banget yang mencari kamu sebagai pekerja-pekerja yang memang di bidangnya public relations. Nah, tapi sebenarnya public relations itu apa sih? Kamu tahu nggak sih sebenarnya orang yang di bagian public relations itu kerjanya ngapain? Di video hari ini, saya akan menjelaskan tentang public relations. Dan apa sih public relations itu sebenarnya, dan kamu harus ngapain, contoh-contoh pekerjaannya apa, dan real cases yang sudah pernah terjadi apa. Saya akan kasih contoh, karena ini kan masih pelajaran tentang awal untuk introduction to public relations. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ada special message untuk kamu di akhir video ini, jadi nonton sampai akhir. Kata public relations. Nah, dari publiknya itu sendiri kamu bisa tahu itu namanya publik, masyarakat. Nah, relations itu adalah hubungan, relasi kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita gabungkan antara kedua kata itu, sebenarnya sudah jelas public relations itu kerjanya ngapain. Jadi itu adalah orang yang bekerja sebagai penghubung antara perusahaan yang kamu kerja atau kamu kerja di pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya ada message, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh entity tersebut, perusahaan maupun pemerintahan, kamulah orang penengahnya yang membuat dan merancang apa sih yang harus dikatakan kepada masyarakat, susunan kata-katanya seperti apa. Itulah public relations. Jadi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, sebenarnya kapan sih public relations ini dipakai? Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kebanyakan di startup ini yang pernah saya lihat, perusahaan mencari public relations itu hanya semata-mata untuk mencari event, mencari kesempatan di mana foundernya bisa ngomong sama orang. Tapi sebenarnya pekerjaan public relations itu nggak cuma itu doang. Kalau misalnya kita lihat dari kata public relations, nah publiknya itu kan sendiri publik atau masyarakat. Relationsnya itu adalah hubungan atau relasi. Jadi sebenarnya pekerjaan orang public relations itu nggak semata-mata terlihat hanya begitu saja di kasat mata. Tetapi bagaimana kita bisa mengemas suatu message yang akhirnya bisa merukunkan atau mempererat hubungan antara suatu brand atau pemerintah dengan masyarakat. Jadi basically ibaratnya kayak misalnya orang kalau lagi berantem terus ada penengahnya, ini mesti ngomongnya kayak gimana supaya mereka akur lagi. Atau misalnya ada satu cowok yang mau deketin cewek tapi dia nggak tahu mau ngomong apa. Nah, penengahnya ini adalah mereka yang merancang kata-kata dan mereka yang melihat situasi, planning, strategize, dan lain-lainnya sehingga hubungan itu dapat terjalin dengan baik. Banyak faktor di dalam pembelajaran public relations itu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dan menurut saya itu sangat menarik karena ini salah satu hal yang emang I'm passionate about. Nah, salah satunya adalah psikologi. Nah, sekarang pasti kamu bertanya-tanya kenapa psikologi? Oke, sebelum kita lanjut, coba kita lihat dulu apa aja sih mata kuliah yang akan dipelajari atau apa yang kamu pelajarin saat ini di universitas-universitas di Indonesia kalau misalnya kamu ngambil jurusan public relation. Yang pertama itu adalah Introduction to Public Relations. Yang kedua itu adalah Public Speaking. Yang ketiga itu Intercultural Communication. Yang keempat Corporate Relationship Management. Yang kelima itu Professional Communication in Business Setting. Yang keenam Writing. Yang ketujuh Strategic Planning in Public Relations, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang kayak kewarganegaraan, agama, dan lain-lain, character building. Sekilas itu memang mungkin menurut kamu itu udah lengkap banget untuk menjadikan kamu the real public relations. Tapi ini sangat disayangkan ya, dan semoga kamu tidak seperti ini.
Karena ada beberapa universitas di Indonesia ini yang mengatakan bahwa lulusan public relation itu kamu bisa menjadi broadcaster. Itu pertama. Well, itu masih agak make sense. Yang kedua, event organizer. Itu menurut saya itu agak kurang make sense. Kenapa kamu belajar public relation tapi jadi I.O.? Sebenarnya to be honest, I.O. itu nggak perlu kuliah sih. Gimana kamu bisa cuma organizing, management, dan lain-lain, itu juga bisa bikin acara. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu kuliah public relation. Nah, nanti kita akan dive deep untuk tentang ini. Dan desain grafis. Dan menurut saya yang paling terakhir ini, contoh yang paling terakhir ini adalah way off. Jadi sebenarnya lebih baik jangan. Kalau emang mau di jurusan, kamu mau nantinya mau menjadi graphic designer atau event organizer, ya jangan kuliah public relation. Kuliahlah yang memang fokus pada jurusan tersebut. Kalau emang kamu mau ambil graphic designer, ya kuliah desain, DKV, desain komunikasi visual. Itu banyak yang bagus juga. Itu akan diajarkan tentang bagaimana kamu mengutarakan suatu message atau convey the message in visual form. Satu hal yang kamu harus ingat, komponen paling penting untuk menjadi PR, kita singkatnya PR ya, public relation kita singkat jadi PR, yang baik apabila kamu itu bisa menguasai psikologi. Tadi kan sebelumnya saya sudah sebut untuk masalah psikologi ya. Kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa public relation itu harus menguasai psikologi dasar. Mungkin di pelajaran di kampus-kampus itu nggak diajarin, tapi alangkah lebih baik kalau memang kamu bisa ambil buku, cari buku tentang psikologi, kamu belajar sendiri tentang psikologi. Salah satu yang paling penting adalah yang sekarang orang sebut itu NLP atau NLP, itu Neuro Language Programming. Itu nanti penjelasannya akan ada di video selanjutnya. Sebagai lulusan PR, kamu bisa menjadi pertama jurnalis, itu bisa. Kedua, kamu bisa menjadi editor. Ketiga, copywriter, atau yang kita sebut namanya PR specialist. Nah, PR specialist ini dia mencakup semuanya. Perbedaannya apa sih sebenarnya? Kalau misal jurnalis itu kan, seperti kamu tahu, banyak orang-orang yang nulis di koran. Itu harus bisa memisahkan antara opini pribadi sama message yang kamu harus kasih tahu ke publik tanpa unbiased. Jadi, kamu harus bisa set aside perasaan kamu pada tulisan kamu. Memang kadang-kadang susah. Kalau misalnya kamu taruh opini kamu dalam suatu tulisan, itu namanya blog atau artikel biasa. Tapi kalau misalnya emang kita berjurnalistik, itu kamu tidak bisa menyatukan perasaan dengan tulisan kamu. Jadi tulisan kamu itu harus senetral-netral mungkin, dengan kata-kata yang dapat diproses sama manusia dengan gampang, dengan masyarakat lah dengan gampang. Nah, kalau editor itu adalah atasnya jurnalis, biasa mereka yang mengkurasi, curate all the writings, tulisan-tulisan dari jurnalis, sehingga itu bisa dicetak di newspaper. Kalau copywriter itu sebenarnya lebih ke arah kreatif. Memang kalau sebagai PR itu kebanyakan kita harus nulis, kita harus bisa menganalisa tulisan, kita harus bisa menganalisa situasi, dan copywriter ini memang harus dibutuhkan kreativitas sebenarnya. Dan ini akan dipakai pada saat kamu mengisi konten, misalnya iklan, cocoknya kayak gimana sih kata-katanya yang bagus, atau kamu mau tulis artikel yang menjual perusahaan kamu atau memberitahukan kepada masyarakat tentang produk baru atau apapun itu. Nah, itu copywriting harus bagus. Nah, bagus itu dari mana? Nah, ini salah satu psikologi yang dipakai namanya NLP, Neuro Language Programming. Kita nggak akan membahas secara mendalam tentang NLP, cuma NLP ini adalah gimana caranya kamu bisa merangkai suatu kata-kata yang bagus tetapi bisa melekat di hati masyarakat.
Nah, itu secara singkat tentang NLP. Dan itu ada tekniknya lagi, kamu harus pelajarin dan lain-lain. Itu masuknya biasanya ke jurusan psikologi. Oke, sekarang PR specialist. PR specialist itu semua mereka bisa tahu. Nah, ini nanti akan saya kasih contoh di video ini. Kita akan lebih ngomongin tentang PR specialist. Semua ini sebenarnya ada benang merahnya, yaitu kamu harus bisa menyampaikan hasil research and planning yang telah kamu lakukan dalam kata-kata dan gesture yang dapat diterima publik dan mudah diproses. Nah, kamu harus ingat satu hal, secara scientific, itu research pernah mengatakan bahwa kalau misalnya kita membaca suatu artikel atau kita nonton, kayak kamu nonton video ini, itu otak kita membakar kalori. Nah, semakin banyak kalori yang kita bakar, itu berarti kita semakin susah untuk menangkap. Atau kebalikannya, semakin susah kita menangkap, itu semakin besar kalori yang kita bakar. Berarti, kalau misalnya tulisan itu mudah dimengerti, singkat, jelas, padat, nah itu bakar kalorinya kecil. Itulah yang dapat diterima masyarakat dengan gampang. Oke, enough about scientific. Oke, nah sekarang gimana caranya? Ini sebenarnya dibutuhkan kreativitas dan jam terbang. Kecuali memang kamu punya talent untuk hal ini, ya berarti kamu dengan naturally kamu juga sendiri udah bisa. Psikologi itu mempunyai peran besar dalam rangkaian kata-kata seperti NLP yang tadi saya bilang. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya kamu pernah melihat di dunia politik yang paling jelas, itu contoh yang paling simple. Perhatiin deh, waktu pemilihan presiden kemarin ada pokoknya pakai baju, ada identitas mereka masing-masing. Ada yang pakai baju warna putih, warna merah, warna hijau, warna biru, dan lain-lain. Kenapa sih? Kamu pernah bertanya nggak? Kenapa sih sebenarnya mereka pakai baju warna-warna seperti itu? Karena mungkin kamu juga pernah denger ini ya. Setiap warna itu mempunyai arti psikologi yang berbeda-beda terhadap manusia. Contohnya kayak merah itu artinya berani, putih, hitam, silver itu netral, dan lain-lain. Nah, oke, contoh lain yang lebih rumit nih. Waktu tahun 2015, KFC di Amerika itu sempat banget heboh. Customer menemukan ayamnya dia bentuknya tikus, persis kayak bentuknya tikus. Nah, mereka kaget. Ini KFC goreng tikus. Mereka foto, heboh tuh di social media. Waktu itu di Amerika ada Twitter, Facebook, dan lain-lain. Meskipun akhirnya terbukti bahwa itu ayam, tetapi tugas dari tim public relations adalah mereka harus membuat perencanaan dan apa yang harus dikatakan, atau malah nggak mengatakan sama sekali. Nah, itu salah satu strategi. Strateginya dapat dari mana? Nah, itu kamu harus research dan planning. Dan kamu harus bisa melihat situasi, which is disitulah dimana psikologi dipakai. Sebenarnya sangat disayangkan di Indonesia itu untuk praktek public relations yang benar, yang emang benar-benar public relations, itu belum digunakan semaksimal mungkin. Baik dari sektor pemerintahan maupun sektor private, swasta. Dan nggak sedikit juga dari mereka yang berusaha menutupi kasus-kasus mereka instead of memberikan penjelasan. Sebenarnya basically masyarakat tuh menurut saya simple. Kita cuma pengen penjelasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Memang pekerjaan public relations ini tidak akan menjadi orang yang terdepan. Orang public relation ini adalah orang yang di belakang layar. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk apa yang diucapkan oleh direktur pada saat acara, atau kalau misalnya perusahaannya ada permasalahan, mereka yang merangkai kata-kata dan mereka yang menyiapkan semuanya, bagaimana caranya, pakai baju apa, apakah harus pakai dasi, pakai kemeja, pakai kaos, terus bagaimana gesture kita, cara ngomongnya, bagaimana kita mengutarakan pendapat kita kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang mereka lalui. Nah, itu tugas-tugasnya public relations. Mungkin pesan-pesan dari saya juga, kalau misalnya emang kamu mau ngambil public relations, coba kamu pelajari
bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang secara verbal maupun non-verbal. Pelajari psikologi. Ada beberapa buku yang saya pernah baca juga tentang psikologi, dari gimana cara kita baca lawan kita, dari raut wajah, dari postur tubuh, dari cara kita ngomong, apakah pakai tangan banyak, dari handshakes atau kita diam aja begini. Nah, ini juga ada artinya. Nah, itu semua akan dipelajari. Jadi kita bisa tahu bagaimana strategi yang tepat untuk kita convey the message. Kita kasih tahu message itu kepada masyarakat. Sekarang kan kamu udah tahu tuh case-case-nya public relations itu seperti apa dan lain-lainnya. Nah, kira-kira kalau kamu menjadi salah satu dari tim public relations KFC pada saat itu, pada tahun 2015, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan diem aja? Apakah kamu akan kasih tahu melalui press conference? Apakah kamu akan memberitahu secara pribadi kepada orang yang ngepost dari Twitter? Kamu akan isi konten di Twitter dengan hal apapun itu. Nah, kasih tahu kita jawaban kamu apa di komen di bawah ini. Saya akan reveal jawaban atau strategi KFC pada tahun 2015, apa yang mereka lakukan di video selanjutnya. Jadi don't miss it. Oke, sekarang kita udah di akhir video. Semoga ini nggak terlalu lama ya. Dan sesuai janji, kita ada special message untuk kamu. Nah, di bulan Maret 2021 kita akan mulai mengundi nama-nama subscribers kita, dan hanya satu pemenang yang beruntung akan bisa mendapatkan iPhone 12 mini warna biru seperti di gambar sebelah sini. Oke. Nah, syaratnya gampang. Yang pertama, kita harus bisa mencapai subscriber 1.500. Yang kedua, jangan private account kamu, karena kalau enggak, kamu nggak akan bisa diundi. Kita nggak tahu nama kamu siapa. Syaratnya cuma 2 itu aja. Jangan lupa untuk share, like, subscribe video kita, dan hit that bell biar kamu nggak ketinggalan apa-apa. Goodbye.